Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ke-6 visualisasi data. Di praktikum kali ini, kita akan menggabungkan visualisasi data dalam dashboard interaktif. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas tentang beberapa jenis dan teknik visualisasi ya, kayak misalkan pivot table dan juga diagram grafis. Jadi di minggu ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan gimana sih caranya menggabungkan jenis visualisasi tadi ke dalam sebuah dashboard informasi yang interaktif biar bisa dibagiin ke platform lainnya. Dashboard sendiri juga dapat digunakan untuk memonitor banyak tipe data untuk mendukung tujuan bisnis yang penting. Kategori dari dashboard juga ada untuk tujuan strategis, untuk tujuan analitis, dan juga untuk tujuan operasional. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisa membuat sebuah dashboard yang efektif. Antara lain ada ukurannya tidak melebihi batas sebuah layar tunggal, atau salah menggunakan warna atau terlalu banyak warna, merancang tampilan visualisasi data yang tidak menarik, dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung aja ya kita ke Google Data Studio. Di sini saya sudah menambahkan data setnya yaitu sales data. Nah, sebelum kita mulai nih, kita setting dulu kanvas yang kita gunakan karena melihat lagi ya ke membuat dashboard yang efektif itu ukurannya tidak melebihi sebuah layar tunggal. Jadi di bagian page ini bisa teman-teman ganti sesuai ukuran layar teman-teman. Sini saya menggunakan 700. Biar nanti misalkan di view gitu dia cuma ada tidak melebihi layar yang kita gunakan. Tuh. Nah, ini kurang lebih kanvas yang akan kita gunakan. Nah, di bagian kanvas ini kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bagian header, lalu ada bagian summary, dan yang terakhir itu ada bagian detail. Di bagian header ini kita akan menambahkan sebuah kotakan untuk judul. Nah, di sini saya ubah warnanya menjadi biru. Lalu untuk judulnya di bagian teks saya ditulis menjadi sales report. Ukurannya kita ubah biar bisa lebih terbaca. Oke. Nah, ini headernya sudah kita buat. Lalu kita akan membuat sebuah summary dengan menggunakan scorecard. Nah, scorecard yang pertama nih kita akan menampilkan jumlah penjualan. Jadi kita bisa drag and drop bagian sales ini ke matrix. Oke, di sini kan angkanya terlalu banyak ya, jadi kita akan membuat angka itu menjadi lebih compact dengan di bagian style, lalu kita centang di bagian compact number. Lalu kita pilih ini menjadi 2 angka di belakang koma. Terus kita juga bisa edit biar dia lebih enak dilihat, ada di tengah. Terus juga warnanya bisa diganti. Nah, seperti ini ya untuk scorecard yang pertama. Lalu untuk scorecard yang kedua, kita bisa copy paste dengan mengganti matriksnya menjadi profit, karena kita akan menampilkan jumlah penjualan.
Lalu yang ketiga, kita akan menampilkan rata-rata dari penjualan, dan ini matriksnya di bagian sales, lalu kita ganti sum ini menjadi average, dan namanya kita ganti menjadi average sales. Nah, untuk angkanya kita ganti juga, kita uncheck yang di compact number ini. Untuk desimal ini kita ganti menjadi 0, biar nggak ada angka di belakang koma. Terus kita copy paste juga yang bagian profit untuk menghitung rata-rata profit dengan bagian average, lalu kita ganti menjadi average profit. Kita samakan gayanya dengan yang average sales ini. Oke, terus yang terakhir kita akan menampilkan jumlah produk yang kita jual. Nah, untuk mencari jumlah produk, kita menggunakan product name. Kita drag and drop atau bisa juga kita search di sini product name. Lalu kita ganti nama scorecard-nya ini menjadi number of product. Dengan kita ubah juga angkanya seperti ini. Nah, kita udah berhasil ya membuat sebuah header dan juga summary dari data sales data ini. Terus kita akan membuat sebuah detail lagi. Yang pertama itu di bagian add charts kita tambah time series. Nah, di bagian time series ini kita akan pilih sales di bagian matriksnya. Lalu di bagian dimension kita klik di order date dan diubah menjadi di bagian ini kita pilih tab-nya date and time, lalu kita ganti ke year quarter. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa copy paste CTRL-V, CTRL-V, kita tarik ke samping. Nah, kita bakal mengganti data ini jadi sebuah bar chart. Di bagian chart ini, kita klik aja, lalu kita pilih yang horizontal. Nah, terus kita ubah lagi di bagian dimension, kita pilih menjadi produk kategori, lalu di bagian metrik kita pilih sales ya. Nah, sini udah kita geser biar tulisannya kelihatan. Terus di bagian sales ini kita akan show data labels dan juga contact number. Oke, perkecil biar datanya muat. Terus yang ketiga, kita akan membuat juga sebuah
bar chart, tapi ini yang vertikal. Dengan menampilkan 10 top 10 country. Nah, di bagian nih dimension ini kita ganti menjadi country. Oke, nah di stylesnya kita ubah juga barnya kita tampilkan 10, terus kita uncheck di bagian ini biar nggak terlalu menampilkan banyak tulisan. Sini kita oke, update. Oke, lalu di bagian sales ini kita ganti menjadi di bagian sort kita ganti menjadi sales. Nah, udah jadi ya buat chart yang ketiga. Lalu untuk chart yang keempat, kita akan membuat sebuah diagram donat. Kita ubah dulu menjadi ini, donat chart. Nah, di donat chart ini kita bakal mengubah tampilannya dengan di bagian channel kita ubah ke bagian dimension. Nah, terus untuk stylenya kita ganti menjadi warnanya itu single color aja. Lalu untuk legendanya kita ubah jadi ke atas. Oke. Ini udah jadi ya untuk bagian header, summary, dan juga bagian detailnya. Nah, terus kita akan membuat sebuah filter dengan menggunakan add a control, terus kita pilih yang drop down list. Kita tambahkan di sini. Kita akan memilih ini berdasarkan area. Nah, jadi di bagian produk kategori ini kita ganti menjadi area. Oke, kita juga bisa ganti ya di sini untuk teksnya agak lebih besar. Warnanya bisa kita ganti menjadi putih. Nah, ini udah selesai untuk praktikumnya. Jadi pas kita chat view, kita tampilkan. Oke, di sini terlihat ya untuk sales report, di mana bagian sales
jumlah penjualan, ada juga jumlah profit dan rata-rata penjualan, rata-rata profit, dan juga jumlah produk. Nah, ini juga bisa untuk bagian regionnya atau area, bisa kita tampilkan misalkan hanya di wilayah Asia saja. Jadi ini akan langsung memfilter jumlah penjualan, jumlah profit, rata-rata penjualan, dan lain sebagainya hanya di area Asia. Sekian praktikum kita kali ini. Silakan teman-teman mencoba. Bila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke abstrak masing-masing atau melalui grup. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.